Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pusat laba atau profit center. Berikut adalah nama dan nomor induk mahasiswa kami. Di sini ada beberapa subbab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pertimbangan umum. Yang kedua, unit bisnis sebagai pusat laba. Yang ketiga, pusat laba lainnya. Dan yang terakhir, mengukur profitabilitas. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsi dengan NIM 2018310617. Dalam organisasi fungsional. Sebelum memasuki inti dari presentasi, saya akan mereview kembali tentang pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Dengan semakin luas tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, semakin besar kebutuhan manajemen puncak terhadap alat untuk mengintegrasikan berbagai divisi yang telah dibentuk. Karena pada dasarnya, divisi-divisi yang dibentuk merupakan bagian dari perusahaan yang diberi wewenang besar untuk memperoleh laba di bawah pengelolaan manajemen puncak. Agar divisi yang dibentuk tidak terpisah satu sama lain, maka manajemen puncak memerlukan mekanisme integrasi berbagai divisi yang telah dibentuk. Suatu organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Sebagai aturan, perusahaan membuat unit-unit bisnis karena mereka telah memutuskan untuk melimpahkan wewenang yang lebih luas kepada manajer-manajer operasi. Meskipun tingkat pelimpahan wewenang tersebut berbeda-beda dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, tetapi wewenang yang lengkap untuk menghasilkan laba tidak pernah dilimpahkan ke suatu segmen tunggal dalam suatu bisnis. Selanjutnya ada kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya pendapatan atau yang biasa disebut expense atau revenue trade-off. Tambahan beban iklan adalah salah satu contohnya. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, manajemen harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat kebutuhan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik rendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Selanjutnya ada manfaat pusat laba. Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih bagus. Dan masih banyak ada manfaat pusat laba lainnya. Berikutnya ada suatu contoh kasus prevalensi atau kelaziman suatu pusat laba. Dalam suatu survei yang dilakukan atas perusahaan Fortune, kuesioner yang dikirim yaitu 1000 dari 638 responden. 93% merupakan perusahaan yang memiliki 2 atau lebih pusat laba. Survei sejenis yang berasal dari luar negeri juga menunjukkan ketergantungan yang besar pada konsep pusat laba. Sistem-sistem pengendalian finansial juga mendapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut, melainkan tetap
tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, dan banyak diantaranya yang mulai menggunakan scorecard dengan kombinasi ukuran kinerja finansial maupun non-finansial. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katerina Sheryl, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas kali ini adalah kesulitan dengan pusat laba. Dalam penciptaan pusat laba sendiri ternyata dapat menyebabkan berbagai kesulitan. Di antaranya adalah pengambilan keputusan terdesentralisasi, di mana hal ini akan memaksa manajemen atas atau untuk lebih mengadakan laporan kontrol manajemen. Yang kedua adalah gesekan, di mana gesekan ini dapat meningkat karena adanya argumen atas harga yang sesuai, penugasan biaya umum, serta kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan bersama oleh dua unit bisnis atau lebih yang bekerja sama. Dan adanya persaingan, di mana kemungkinan besar unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional mungkin akan bersaing satu sama lain. Yang ketiga adalah menyebabkan redundansi tugas. Yang keempat, banyak penekanan pada profitabilitas jangka pendek sehingga mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir adalah sistem yang tidak memuaskan dalam mengoptimalkan keuntungan setiap pusat laba individu, namun akan mengoptimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah unit bisnis sebagai pusat laba. Sebagian besar unit bisnis dibuat sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut biasanya mengontrol pengembangan produk, manufaktur, dan sumber daya pemasaran. Manajer yang ada dalam posisi ini itu untuk mempengaruhi pendapatan dan biaya, dan karenanya dapat bertanggung jawab atas laba. Selanjutnya adalah kendala pada otoritas unit usaha. Untuk mewujudkan sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis harus otonom seperti presiden perusahaan independen. Namun, sebagai masalah praktis, otonomi semacam itu tidak layak. Jika sebuah perusahaan dibagi menjadi unit sepenuhnya independen, organisasi akan kehilangan keuntungan dari ukuran dan juga sinergi. Struktur unit bisnis mewakili trade-off antara otonomi unit bisnis dan juga kendala perusahaan. Terdapat dua kendala, yang pertama adalah unit bisnis lain. Ada 3 jenis keputusan, yaitu produk, pemasaran, dan juga pengadaan. Semakin besar tingkat integrasi dalam sebuah perusahaan, maka semakin sulit untuk menetapkan tanggung jawab ke pusat keuntungan tunggal untuk ketiga kegiatan dalam lini produk tertentu, yaitu jika keputusan produksi, pengadaan, dan pemasaran untuk satu lini produk dibagi di antara 2 unit bisnis atau lebih, maka kontribusi akan terpisah di setiap unit bisnis. Untuk keberhasilan keseluruhan lini produk mungkin akan mengalami kesulitan. Yang kedua adalah kendala dari manajemen perusahaan. Terdapat 3 jenis yang dikelompokkan, yaitu dihasilkan dari pertimbangan strategis, diperlukan keseragaman, dan dihasilkan dari ekonomi sentralisasi. Salah satu kendalanya ini harus sesuai dengan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen perusahaan. Hal ini dapat merepotkan unit yang telah diakuisisi dari perusahaan lain atau yang telah terbiasa menggunakan sistem yang berbeda. Kendala perusahaan tidak menyebabkan masalah parah dalam struktur terdesentralisasi selama ditangani secara eksplisit. Manajemen unit bisnis harus memahami kebutuhan untuk sebagian besar kendala dan harus menerimanya dengan baik. Masalah utama tampaknya hanya berputar di sekitar kegiatan layanan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferdina Anindita, NIM 640. Di sini saya akan menjelaskan pusat laba lainnya. Selain unit-unit bisnis, contoh pusat laba lainnya yaitu ada unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya dibagi ke dalam unit bisnis, yang masing-masing diperlakukan sebagai unit penghasil laba independen. Namun, subunit dalam unit bisnis ini dapat diatur secara fungsional, sehingga tidak ada prinsip pedoman yang menyatakan bahwa jenis unit tertentu secara inheren merupakan pusat keuntungan dan yang lainnya tidak. Keputusan manajemen mengenai apakah unit tertentu harus menjadi pusat
Keuntungan didasarkan pada jumlah pengaruh yang dilakukan oleh manajer unit atas kegiatan yang mempengaruhi laba. Unit fungsional terdiri dari yang pertama ada pemasaran. Kegiatan pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang dijual. Di sini harga transfer memberikan informasi yang relevan bagi manajer perusahaan dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Sehingga dengan menggunakan dasar biaya standar, hal ini memisahkan kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya manufaktur dan mempengaruhi tingkat efisiensi kendali manajer pemasaran. Yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat pengeluaran di mana manajemen yang dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Yang ketiga ada unit layanan dan dukungan. Unit-unit dapat menjadi pusat laba di antaranya pemeliharaan, teknologi, informasi, transportasi, teknik, konsultasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung serupa semuanya dapat dibuat menjadi pusat laba. Namun, unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Biasanya, unit yang menerima jasa ini memiliki opsi untuk mendapatkan jasa yang sama dari pemasok luar. Oleh karena itu, pemasok tersebut menawarkan jasa dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Organisasi lain. Sebuah perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali merupakan pusat keuntungan yang wajar. Meskipun manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian, profitabilitas seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Dwi Rahayuni dengan NIM 2018-310831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur profitabilitas. Ada dua, yaitu yang pertama ukuran kinerja manajemen, yaitu berfokus pada kinerja manajer, di mana ukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan mengontrol aktivitas sehari-hari pusat laba, dan sebagai alat untuk menyediakan motivasi yang tepat untuk manajernya. Yang kedua yaitu ukuran kinerja ekonomi, yaitu berfokus pada seberapa baik kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua ukuran ini sangat berbeda satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis ukuran profitabilitas, yaitu ada 5. Yang pertama, manfaat kontribusi adalah selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Yang kedua, ada pendapatan langsung, yaitu kontribusi pusat laba untuk overhead umum dan laba perusahaan. Yang ketiga ada laba terkendali, yaitu dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama kategori dapat dikontrol, yaitu mencakup pengeluaran yang dapat dikendalikan sampai taraf tertentu oleh bisnis manajer unit, layanan teknologi informasi misalnya. Yang kedua ada kategori laba terkendali tidak dapat dikontrol. Maksudnya kerugian dari ukuran ini adalah tidak dapat dibandingkan secara langsung antara data yang dipublikasikan dengan data asosiasi perdagangan yang melaporkan laba perusahaan lain di industri. Selanjutnya yang keempat ada pendapatan sebelum pajak, dialokasikan ke pusat laba berdasarkan relatif jumlah biaya yang dikeluarkan setiap pusat laba. Namun ada 2 argumen yang menentang alokasi tersebut. Yang pertama karena biaya yang dikeluarkan oleh departemen staf perusahaan seperti keuangan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Yang kedua, mungkin sulit untuk bisa mengalokasikan staf perusahaan layanan dengan cara yang akan mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap keuntungan pusat. Yang kelima,
ada laba bersih mengukur kinerja pusat laba domestik, jumlah laba bersih setelah pajak penghasilan. Juga ada 2 argumen yang menentang laba bersih, maksudnya di ukuran ini. Yang pertama, pendapatan setelah pajak seringkali merupakan persentase konstan dari pendapatan sebelum pajak, yang mana tidak akan ada keuntungan dalam memasukkan pajak pendapatan. Yang kedua, karena banyak dari keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, tidak tepat untuk menilai manajer pusat laba atas konsekuensi dari keputusan ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizaldi Arya Prananta dengan NIM 835 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pendapatan dan pertimbangan manajemen. Yang pertama ada pendapatan. Memilih metode pengakuan pendapatan itu sangatlah penting. Selain keputusan tersebut, ada masalah lain yang berkaitan dengan pendapatan bersama yang mungkin perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa situasi, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam upaya penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat harus diberi kredit yang sesuai untuk bagiannya di transaksi. Lalu ada pertimbangan manajemen. Setiap jenis ukuran profitabilitas digunakan oleh beberapa perusahaan. Sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat menyertakan bagian. Lalu, jika seseorang mempertimbangkan pengukuran manajer saja, solusinya sering menjadi jelas. Manajer harus diukur terhadap item yang dapat mereka pengaruhi, bahkan jika mereka tidak memiliki kendali penuh atas barang-barang tersebut. Ringkasan, yang pertama ada pusat laba. Pusat laba ini diartikan sebagai unit organisasi tempat pendapatan dan pengeluaran diukur istilah moneter. Unit organisasi tempat pendapatan dan pengeluaran diukur seperti itu. Lalu ada pendirian. Pendirian itu yaitu menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah yang memiliki informasi relevan. Selanjutnya ada batasan ekonomi, diberlakukan oleh unit bisnis dan oleh manajemen korporasi. Yang terakhir yaitu ada pengukuran, yaitu melibatkan pertimbangan tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran juga harus diukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.